muncul sebuah cairan dari bagian organ, mulai dari mulut, dari hidungnya, dari mulutnya, dari kupingnya, itu netes ke badan dari si Yono ini. Cairan tersebut itu bener-bener baunya bener-bener bau bangke kali coy. Bahkan Yono aja sampai mual dan muntah. Dan anehnya, muntah dari Yono ini bukan muntah makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya Yono yang kemarin nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa minum es. Bulan puasa tuh minum es paling enak. Dan sekedar info aja nih, sekarang kan udah, ya maksudnya habis lebaran itu kan libur panjang tuh. Gue menyarankan untuk kalian ya, sebenarnya wisata manapun itu udah pasti penuh ya, kayak pantai dan sebagainya. Buat kalian yang mau naik gunung, lebih baik ya walaupun mungkin kalian punya liburnya di setelah lebaran ya. Dan apalagi kalau orang-orang yang memang di Jawa Barat, orang Jakarta dan sekitarnya gitu kan, Jabodetabek, Gunung Gede itu udah pasti meledak karena udah buka juga setelah lebaran. Jadi gue menyarankan kalau kalian nggak mau macet-macetan, karena apalagi yang kalian baru pertama kali nih tiba-tiba pengen naik Gunung Gede dan setelah lebaran, gue tidak menyarankan sih. Karena selain capek di fisik atau capek di trek, kalian bakalan capek macet juga. Dan gue tidak menyarankan, jadi kalian lebih baik pilih tanggal-tanggal, ya hindarilah. Karena gue pun ngadain open trip itu 1 minggu setelah lebaran. Awal tuh minggu kedua, di minggu kedua gue baru ngadain open trip ke Gunung Gede. Ya walaupun masih kemungkinannya masih rame ya, tapi gue nggak mau lah kalau misalkan di minggu pertama itu gue udah naik gunung. Dan oke, kita lanjut kemarin cerita si Yono, yang dimana Yono ini lagi memadu asmara dengan si jin, yang dimana memang itu tuh bukan manusia kan cuy. Nah, dalam kondisi ketika lagi enak-enaknya nih, dalam pertengahan, ya bisa dibilang Yono ini ngedenger suara panggilan, yang dimana panggilannya tuh kayak nggak asing. Iya, suara kayak mirip orang tuanya. Yon, sadar Yon, istighfar Yon. Padahal ibunya itu nggak pernah tahu kan tentang kerjaan dari Yono ini juga, atau sesuatu hal yang dilakuin sama Yono juga. Tapi seolah kayak ibunya tuh bener-bener pengingat banget pada saat itu. Yono pun langsung, yang awalnya seolah kayak terhipnotis itu langsung kayak tuh. Dan ketika dia sadar, dia langsung lihat ke salah satu sosok yang dimana pada saat itu di bawah dia tuh. Kondisinya Yono di atas, itu di bawah gitu kan. Pas dilihat, Yono bener-bener ngegetar badannya. Karena yang dilihat Yono adalah di bawahnya itu bukan sosok wanita cantik, melainkan sosok yang benar-benar nyeremin. Seluruh badannya gosong, bahkan bola matanya nggak ada. Tangannya atau kuku-kukunya itu panjang banget. Dan salah satu dari tangannya itu kan lagi nyengkram kayak megang ke gini lah. Dan itu kerasa banget ketika nyentuh bagian dari kukunya itu, nyentuh kulitnya itu bener-bener kayak seolah kayak keiris atau kayak kena benda-benda tajam gitu kan. Sempat kerasa perih pada saat itu juga.
Dan kondisinya pun Yono ini benar-benar telanjang bulat. Yono yang tahu bahwa di bawahnya ini bukanlah manusia benar-benar panik dan loncat. Hah? Setan gitu kan. Yono benar-benar takut. Dan makhluk tersebut ketika ngelihat Yono menjauh dan mulai sadar dengan hipnotisnya, makhluk tersebut pun langsung bangun sambil natap tajam jalan perlahan ke arah Yono. Yono cuma bisa ngesot tanpa pakaian atau busana sedikit pun. Yono ini coba bangkit dan dia lari ke arah pintu, coba ngebuka-bukain pintu, tapi nggak bisa sama sekali coy. Pintunya nggak bisa sama sekali. Terus lari ke jendela, coba didobrak, nggak bisa juga. Seolah jalan keluar dari ruangan tersebut itu udah ditutup. Dan karena memang area atau lokasi tersebut itu beneran ditutup, dan Yono juga udah ngerasa takut kan, akhirnya ya udah gue bakal bikin perlawanan sama makhluk tersebut nih. Singkatnya, Yono ini memberanikan diri walaupun badannya gemeteran. Sini lu, kayak ditantangin tapi sambil takut gitu. Nah ketika lagi ketakutan ini, Yono ini lari nerjang, berharap pengen mukul sekenceng-kencengnya. Tapi kan yang dilawannya ini bukan manusia. Justru sosok tersebut ketika tangan Yono melayang atau kayak mau mukul, tangannya itu dicengkram. Tak. Seolah iya lu tuh bukan apa-apa gitu. Bener-bener iya nggak bisa ngelawan juga tuh. Dan cengkraman dari makhluk tersebut itu benar-benar kenceng. Dan yang di penglihatan sama Yono itu seolah kayak tangannya itu ngebul, seolah kayak gosong, bahkan sampai ngerang kesakitan gara-gara dipegang sama makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut cuma bisa natap terus, gak ngomong apapun. Yono yang coba berontak narik-narik gini, lepasin. Makhluk tersebut tuh cuma bisa megang terus ditarik lagi ke kasur nih. Yono ini nggak mau kan. Yono ini mukul-mukulin dan berontak. Bahkan ketika udah di kasur pun terus berontak. Gara-gara Yono ini berontak, makhluk tersebut itu marah dan murka. Diam dengan kondisi tangannya dipegang. Keduanya tuh sambil ditatap. Dan kali ini muncul sebuah cairan dari bagian organ, mulai dari mulut, dari hidungnya, dari kupingnya, itu netes ke badan dari si Yono ini. Cairan tersebut itu benar-benar baunya benar-benar bau bangke kali coy. Bahkan Yono aja sampai mual dan muntah. Dan anehnya muntah dari Yono ini bukan muntah makanan, tapi belatung. Yono ketika sadar bahwa muntahnya ini bukanlah muntahan makanan, jadi nggak ada nih makanan-makanan ini, benar-benar pure belatung semua ya, gitu kan. Itu benar-benar semuanya belatung. Tapi iya, walaupun itu benar-benar nyeremin, tapi yang lebih nyeremin adalah makhluk tersebut. Makhluk tersebut itu natap tajam, nggak ngomong apapun, bangkit dari tidurnya atau bangkit dari atas Yono ini dan narik Yono, seolah kayak entah mau dibawa kemana pada saat itu. Yono walaupun udah coba berontak, tapi nggak bisa. Dan seketika makhluk tersebut, karena mungkin entah ada faktor karena kesel gitu kan, gara-gara berontak, cuman ditatap doang. Tak. Yono ini langsung nggak sadarkan diri. Ketika nggak sadarkan diri, Yono ini sudah berada dalam sebuah kurungan, kayak penjara lah. Kayak penjara, tapi dengan kondisi tangannya ya dipasung lah, tangan kakinya itu benar-benar dipasung. Yono cuman bisa nangis dan nyesel dengan apa yang sudah dia perbuat. Bener-bener dia tuh pengen cabut dari tempat tersebut, nggak mau ngelakuin hal tersebut lagi. Dan Yono ini bener-bener takut, badannya tuh seketika gemeteran gara-gara kalau nginget dengan makhluk tersebut tuh bener-bener gitu. Nah gara-gara ketakutan tersebut pun Yono sempat kepikiran dengan ucapan dari si dukun tersebut kan, yang dimana adalah ya kalau lu nggak kuat, jaminannya adalah nyawanya dia sendiri. Dan Yono juga sempat mikir, apakah
yang sebelumnya malam pertama atau bisa dibilang yang sebelum tidur pun dengan makhluk tersebut. Yono ini benar-benar kaget dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya. Ketika Yono nangis, pengen pulang, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki itu yang nggak lain ketika Yono makin lama merhatiin sumber suara langkah kaki itu. Ternyata orang atau langkah kaki itu ketika nyamperin itu adalah dukunnya, cuy. Dukunnya ini itu cuma bisa natap dan bilang ke Yono, Saya sudah beritahukan tentang resikonya dan sekarang kamu melanggar dan bahkan bikin Nyai Ratu murka, maka terimalah konsekuensinya. Yono ini teriak minta tolong gimana caranya supaya bisa lepas dari kurungan tersebut. Tolong gitu kan. Gue pengen cabut, tolongin gua nggak mau di sini. Gue pengen masih hidup, pengen masih ngebahagiain orang tuanya, pengen banyak hal yang dia masih bisa lakuin gitu kan dia nggak mau mati konyol atau mati gara-gara hal yang kayak begituan tuh. Tapi dukun itu nggak ngegubris dan pergi ninggalin. Ketika udah pergi ninggalin, kirain udah nggak ada siapa-siapa lagi nih, tapi ternyata muncul satu makhluk, ya bisa dikatakan itu udah kayak mirip genderuwo, coy. Ketika makhluk genderuwo itu datang, makhluk genderuwo itu cuma natap tajam dan perlahan ngedeketin dari si Yono ini. Yono udah mulai gemeteran. Makhluk ini pun sama menyeramkannya dengan makhluk yang sebelumnya. Gak ada sepatah kata pun dari makhluk tersebut. Dan ketika mendekati ke Yono, makhluk tersebut itu kayak gimana sih, ngusap-ngusap gini, seolah ada maksud tertentu. Mulai dari muka, badan diusapin, dan tanpa aba-aba makhluk tersebut itu ngegigit bagian dari tangan Yono. Sabtu gigitannya itu bisa ngelupas bagian dari kulit dan daging dari tangannya Yono. Yono tuh bener-bener langsung ngerang kesakitan dan langsung teriak manggil nama mamanya. Ibu gitu kan, mama. Dalam rasa kesakitannya, rasa frustasinya, dan rasa pengen keluar cabut dari tempat tersebut, seketika dari belakang makhluk tersebut seolah ada orang, entah siapa pada saat itu pun Yono nggak tahu tuh, yang seolah kayak dipukul pluk. Makhluk tersebut tuh kayak langsung joplak, entah pingsan entah mati nggak tahu. Dan anehnya sosok yang ngebantuin ini tuh kok mukanya kayak nggak kelihatan gitu, kayak pakai topi caping, topi petani gitu. Dan entah gimana caranya ngelepasin pasungan tersebut, itu tiba-tiba bisa lepas gitu aja. Dan ketika udah lepas atau sebelum udah dilepas nih, orang tersebut itu cabut kan, pergi lari, gak ngomong apapun. Yono ini kan langsung teriak, tolongin gua. Nah ketika minta tolong itu belum sadar nih, dan ketika minta tolong ternyata loh, kok udah kelepas semua. Dan tanpa pikir panjang, Yono pun langsung lari coba ngikutin makhluk tersebut atau sosok yang nolongin ini. Walaupun dia kondisi tangannya udah bleberan cairan merah, dia nggak pakai baju juga, pokoknya terus lari. Dan dalam perjalanan itu seolah nggak ada hambatan atau nggak ada yang ngalangin juga. Akhirnya bisa keluar tuh dari penjara tersebut. Dan ketika udah keluar pun gak kelihatan lagi. Ketika dalam pengejaran di penjara, ketika lari itu masih kelihatan orang yang nolonginnya nih, sosok yang nolonginnya. Ketika udah keluar, sosok tersebut tuh bener-bener ngilang gitu aja. Dan anehnya, penjara itu tuh seolah bukan di dalam ruangan, melainkan di dalam sebuah goa. Karena ketika keluar, Yono ini benar-benar ada di bibir mulut goa kan. Karena Yono kan tempat ngelihat kiri kanan nyari orang yang nolonginnya kemana nih. Dan ketika ngeliat ke belakang tuh, gua di mana? Terus bangunan yang sebelum kemana? Dan dari dalam gua tersebut terdengar suara kayak Yono ini langsung ngeburingkak bulu kunduknya, langsung nengok perlahan ke belakang. Dan kali ini
Tatapan dari genderuwo tersebut itu jauh lebih kejam, jauh lebih menakutkan, jauh lebih marah daripada sebelumnya. Dan jalannya, larinya itu benar-benar kencang banget, soalnya kayak mau nerjang. Benar-benar lari sekencang-kencangnya. Dan Yono ini ketika mau coba lari juga nggak bisa kan, keburu keterjang lah dia. Dan sampai akhirnya ketika diterjang pun itu dipegang lagi, tangannya lagi-lagi digigit lagi. Yono ini udah ngerang lagi kesakitan, walaupun sekarang kan udah nggak ditasung lagi ya, jadi kayak mukul-mukulin bener-bener nggak bisa, digigit lagi, bener-bener digigit lagi sampai beberapa gigitan. Bahkan Yono pun ketika ngeliat tuh bener-bener ya cuman pure tulangnya aja, Yono tuh nangis. Dan karena udah melewati batas dari rasa sakit, melewati batas dari rasa takut pun, Yono ini tiba-tiba pingsan. Dan dia pun udah pasrah dengan kehidupannya dia. Ketika selesai pingsan, dia bangun kan. Tapi anehnya ketika bangun, itu nggak ada makhluk tersebut. Bahkan tempat atau lokasinya pun, itu dia juga nggak tahu ada di mana. Padahal setahu dia kalau harusnya dia diterkam pada saat itu pun, goa itu harusnya masih kelihatan pada saat itu. Tapi setelah bangun dari pingsannya justru dia nggak ngenalin di mana. Kok tiba-tiba ada di tengah hutan belantara pada saat itu. Yono ini benar-benar lari dan menghindari tempat tersebut. Dan ketika ngecek tangannya itu masih dalam kondisi sama. Yono lagi-lagi lemes gara-gara ngeliat tangannya ini yang udah kegigit nggak jelas gitu kan. Nah, ketika lagi lemes itu kayak duduk lagi, benar-benar lemes gitu kan, bingung mau ngapain. Bahkan badannya pun itu benar-benar Yono ini baru sadar bahwa entah di punggung, entah di badan itu banyak luka cakaran. Soalnya kayak luka cakaran itu tuh dari tangannya si makhluk tersebut yang makhluk yang sebelumnya itu yang tidur sama dia. Dan bahkan ketika dia meratapi badan yang udah hancur ini, Yono ini kayak udah pasrah. Bu, maaf kalau Yono nggak bisa ngebahagiain dan nafkahin ibu dari uang-uang seperti ini. Maafin, mungkin umur Yono udah nggak panjang lagi. Soalnya kayak udah pasrah bahwa dia udah nggak bisa untuk lari atau cabut dari tempat tersebut karena udah lemes banget. Tapi seketika ada lagi panggilan, Yon pulang, Yon pulang. Itu kondisi ketika Yono cabut dari tempat tersebut itu siang hari ya. Dan anehnya dalam siang hari itu kan iya nggak mungkin ada orang nyalain senter kan. Tapi selewat kayak ada bentuk cahaya gitu coy. Kayak ada yang nyenterin pada siang hari gitu kan. Yono itu kayak, itu siapa? Itu cahaya apa? Dan bener-bener suara panggilan dari ibunya itu terngiang-ngiang di kupingnya. Yono ini seolah kayak terhipnotis seperti sebelumnya. Dia tuh bangun sendiri, seolah punya tenaga cadangan, tapi bukan dia yang ngegerakin, seolah ada yang ngegerakin pada saat itu. Ketika dia udah bangun, kedengeran lagi suara ngerang lagi kan. Ketika mendengar suara tersebut, Yono cuma bisa nengok ke belakang. Dan makhluk atau genderuwo tersebut itu lari sekencang-kencangnya dan mau nerekam dari si Yono ini. Tapi ketika mau diterkam, anehnya makhluk tersebut itu kayak cahaya ini tuh kayak kencang banget, cuman selewat doang, nggak tahu apa, gitu kan. Dan makhluk itu langsung tiba-tiba kepental ke belakang gitu aja coy. Makhluk itu lagi-lagi bener-bener kesel dan marah. Yono ngedengar sebuah bisikan atau teriakan yang dimana Yono lari gitu kan, seperti ada orang yang nyuruh buat Yono ini lari. Iya, Yono ini nggak pikir panjang, dia tuh bisanya cuman lari terus kencang-kencangnya. Semakin lama Yono lari, tenaganya itu benar-benar kayak nggak seperti sebelumnya yang udah lemes, justru terus lari aja terus. Tenaganya itu nggak ada habis-habisnya, walaupun sebelumnya itu benar-benar lemes ya. Dan fisik aslinya pun bahkan mentalnya pun kayak badannya ini udah ngelayang sendiri aja, nggak tahu siapa yang gerakin, bener-bener terus lari dengan lincahnya tanpa ada jatuh sama sekali, terus aja lari, terus lari.
Singkat cerita, dalam pelariannya ini dia tuh sampai di sebuah, ya mungkin udah di kaki gunung, dan ketika ngeliat di bawah kaki gunung pun dia tuh sempat ada sebuah kayak tulisan atau plakat gitu ya, yang menandakan bahwa dia berada di salah satu gunung yang ada di Jawa Timur, yaitu Gunung Wilis. Yono nih kayak, Kak, Wilis kok bisa? Tapi ketika dia mikir kenapa bisa ada di situ pun, tiba-tiba tuh suara yang ngejar-ngejar atau genderuwo yang ngejar-ngejar itu masih ada di belakang. Lagi-lagi badan Yono ini benar-benar seolah kayak gerak sendiri, lari lagi sekencangnya, lari terus. Tanpa sadar Yono ini udah keluar dari batas vegetasi hutan. Ketika udah sadar cabut dari batas vegetasi hutan, ada sebuah teriakan yang dimana teriakan itu adalah, Nyawamu akan terus kukejar sampai jadi milikku. tapi nggak kelihatan nih. Bukan sosok dari genderuwo itu yang natap tajam juga. Dan seolah makhluk-makhluk yang ngejar Yono ini juga nggak bisa keluar gitu. Kayak udah di situ aja, nggak berani ngejar lagi. Dan Yono juga nggak pikir panjang, terus aja lari sampai akhirnya tidak terus-terusan lari. Ketemulah sama sebuah pemukiman atau sama sebuah desa. Tapi warga di situ benar-benar kaget karena warga desa di situ kayak mikir, ini mah ODGJ atau orang gila. Gara-gara ya memang nggak pakai baju, terus bener-bener compang-camping, kucel, dekil. Walaupun sebelumnya tuh Yono tuh udah sempet takut tapi coba nanya gitu kan, tapi nggak ada satu warga pun yang ngejawab pada saat itu. Bener-bener nggak ada yang ngejawab sama sekali pada saat itu. Akhirnya terus-terusan lari sekencang-kencangnya, dan karena memang badannya tuh udah kayak seolah nggak ada yang ngelindungin lagi, nggak ada yang badan dia bikin strong lagi gitu kan, tiba-tiba lemes mendadak, dia tuh pingsan lagi. Tapi sebelum pingsannya matanya tuh kayak pelan-pelan gitu kan nutup dengan sendirinya sambil manggil nama ibunya, Bu. Tek. Singkat cerita, ternyata Yono ini sudah berada di dalam rumah sakit. Dan ketika udah ada di rumah sakit pun, Yono benar-benar kaget dengan satu sosok ibunya yang udah berada di sampingnya sambil ngaji. Yono bangun, tapi entah kenapa mulutnya seorang kayak nggak biasa. Dan bahkan Yono pun cuman bisa ngelihat sayup-sayup tuh kayak tipis banget tapi jelas banget. Dan yang dilihat itu adalah ibunya. Di situ pun ibunya pun nggak ngerasa bahwa Yono ini lagi natap tajam kan. Singkatnya, ketika Yono nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, ibunya selesai ngaji ini langsung nangis. Yono, kapan lu mau bangun? Mau seberapa lama lu bangun? Di situ pun ibunya tuh kayak ngerasa sedih karena anaknya sudah koma selama setengah tahun. Yono yang ketika bangun dari sadarnya gitu kan, sempat ngerasa heran dan bingung. Kok tiba-tiba udah setengah tahun? Bener-bener sesuatu hal yang gak bisa dipikirin sama Yono pada saat itu. Seiring berjalannya waktu pun akhirnya Yono pun bisa siuman dari komanya itu dalam kurun waktu kurang lebih ya 8 bulanan lah. Dalam waktu 8 bulanan ketika udah sadar pun ya Yono gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa melek, gak bisa ngomong apapun. Tapi pada saat itu pun ibunya kayak udah punya feeling, punya firasat kali ya. Atau memang ibunya juga orang yang memang paham dan ngerti. Jadi gak ada teror apapun selama Yono itu dalam masa perawatan komanya itu, gak mimpi apapun lagi. Walaupun ketika sudah sadar, Yono ini ngerasa bahwa di luar dari ruangan tempat dia dirawat itu banyak mata-mata yang memandang. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Yono ini sudah mulai membaik, sudah mulai pulih, tapi tidak dengan mentalnya. Karena luka-luka dari badannya, cakaran itu masih ngebekas. Bahkan luka dari tangannya itu memang bukan daging yang kegigit, melainkan ada sebuah bekas gigitan, tapi justru bekas gigitan tersebut
itu tuh kayak nyiplak dan bikin tanda hitam kayak seolah mulai perlahan pun mulai ngebusuk. Dan memang disarankan kalau memang nggak sembuh selama dalam 3 tahun itu pun suruh untuk dipotong atau diamputasi. Ya mau nggak mau kan, gara-gara memang luka dari tangannya ini tuh bener-bener gatel, bagian badannya itu gatel juga. Secara fisik dia sembuh dari komanya, secara mental dia nggak sembuh, tapi secara luka pun dia nggak ada yang sembuh sama sekali. Dan sepanjang dalam perjalanan si Yono ini, dia tuh bener-bener selalu didampingi sama ibunya. Sempat Yono pun ngerasa heran dan aneh bahwa ibunya kadang-kadang suka ngusir sesuatu yang entah siapa. Tapi Yono pada saat itu pun nggak bisa ngelihat apapun lagi. Yono cuma bisa diem. Nah, yang paling parahnya adalah Yono pun gak bisa ngucapin apa-apa dari mulutnya. Seolah kayak bener-bener bisu atau ditutup, gak bisa buat ngomong. Bahkan IQ-nya agak sedikit lemot, tapi dia masih bisa tetap gak sepintar sebelumnya. Dia pun ngerasa sendiri kok tentang perbedaan-perbedaan itu. Ya kurang lebihnya dia ingat terus ketika udah 4 tahun ya gitu kan, 3 tahun kan dia pulang, terus ke tahun berikutnya itu dia udah mulai dengan fisiknya yang dimana sudah tidak baik-baik aja. Selama 1 tahun itu pun Yono ini cuma bisa nangis aja, sedangkan ibunya tuh bener-bener tegar. Ya nggak tahu ya kalau di belakang itu akan setegar itu atau enggak, nangis juga. Dan di situ pun ibunya terakhir cuma bilang ke Yono, "Yon, jangan diulangi lagi ya, insya Allah kedepannya kamu akan sembuh," sambil senyum. Singkatnya, lebih dari 10 tahun kejadian itu berlalu, Yono pun kembali normal lagi tanpa bisa ngeliat makhluk-makhluk tersebut lagi. Entah itu gara-gara ibunya atau bukan, tapi Yono pun ngerasa beruntung karena walaupun ketika sebelum dia sembuh total ya, Yono ini sebenarnya bisa ngelihat beberapa makhluk yang seolah tatapannya itu kayak natap terus, bener-bener kayak natap terus, seolah-olah kayak mereka mau ngambil tapi nggak bisa juga, kayak ada yang jagain kan. Dan seiring berjalannya waktu pun penglihatan yang dia bisa ngelihat setan atau demit ini tiba-tiba hilang dan bener-bener nggak bisa ngelihat apapun. Tapi di sisi lain emaknya itu kayak ngusir. Dalam hati Yono itu kan dia nggak bisa ngomong ya, oh mungkin nyokapnya tahu. Salah satu perlindung terbaik di Yono itu adalah ibunya. Ya Yono cuma bisa ngucapin terima kasih dalam hatinya. Dan gak lupa juga Yono nyiumin dari orang tuanya ucapan terima kasih dan penyesalan dia. Dan sampai akhirnya setelah dari kejadian itu pun Yono sampai detik ini pun masih selamat, walaupun tidak kehilangan nyawanya, tapi dengan konsekuensi ya keadaan yang pada saat itu. Bahkan ketika udah 10 tahun lebih pun secara mental mungkin udah mulai membaik, secara penyakit pun udah mulai mendingan, tapi ada beberapa luka yang dimana memang lukanya itu entah kapan sembuhnya. Tapi ibunya cuma bilang, insya Allah nanti juga akan sembuh, tinggal tunggu waktunya. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Ya, pada intinya segala sesuatu hal yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.